Kadangan kita malam ini tentang ruh. Bahwasanya pada diri kita itu ada ribuan ruh. Ada ribuan ruh di dalam diri kita itu. Karena apa? Karena setiap bagian organ vital diri kita itu masing-masing memiliki ruh. Seperti halnya kuku. Kuku ini ada ruhnya sendiri-sendiri. Maka kuku ini ada 20 kan ya. Karena 5 jari tangan, 10 jari tangan, 10 jari kaki. 20 jari ini kan masing-masing ada kukunya sendiri. Nah, itu ada ruhnya sendiri-sendiri. Begitu juga dengan jari. Itu ada ruhnya sendiri. Kulit ada ruhnya sendiri, daging ada ruhnya sendiri, urat ada ruhnya sendiri, tulang ada ruhnya sendiri, usus kita ada ruhnya sendiri, semuanya ada ruhnya sendiri. Belum lagi yang namanya bulu. Bulu itu, setiap bulu itu ada ruhnya sendiri-sendiri. Rambut ada ruhnya sendiri-sendiri. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam diri kita itu ada ribuan ruh. Namun ribuan ruh itu tadi tidak perlu diitu ini. Cukup dicintai, cukup dikasihi, cukup disayangi dengan kesadaran hidup kita. Tidak perlu yang lain. Namun di antara ribuan ruh yang terdapat di dalam diri kita, itu ada 5 ruh yang paling utama. Ada 5 ruh yang paling utama, yaitu sedulur papat kalimo pancer atau sedulur papat dengan hidup. Itu yang paling utama. Mereka berlimalah yang memimpin. Jadi kalau tubuh kita itu diibaratkan kerajaan, kalau tubuh kita ini diibaratkan kerajaan, maka Tuhan itu sebagai raja. Dia bertahta di Baitul Makmur. Otak atau pikiran kita ketika berurusan tentang dunia. Dia bertahta di Baitul Muharram, hati atau batin kita ketika berurusan dengan non dunia. Kalau bahasa awamnya akhirat, urusan akhirat ya, urusan setelah mati. Dan bertahta di Baitul Muqaddas atau kelamin, syahwat, ketika berurusan dengan sebuah penciptaan. Nah, di 3 hal itulah Tuhan sebagai raja bertahta. Sedangkan patihnya adalah hidup. Hidup kita adalah patihnya. Dan 4 anasir atau 4 saudara kita adalah senopatinya. Sedangkan prajuritnya itu adalah seluruh ruh yang menempati di badan kita. Itu kalau diibaratkan sebuah kerajaan. Kalau tubuh kita ini diibaratkan sebuah kerajaan. Nah, ribuan ruh itu bergantung kepada 4 senopati ini. Nah, sedangkan 4 senopati ini bergantung kepada patihnya. Dan patih ini hanya patuh kepada rajanya. Empat senopati dengan 1 patih ini masing-masing mempunyai keinginan sendiri-sendiri, mempunyai kehendak sendiri-sendiri, mempunyai kemauan sendiri-sendiri. Namun yang 4 tidak bisa berbuat apa-apa, hanya sebatas punya keinginan, punya kemauan. Selain dari keinginan dan kemauan, 4 senopati ini tidak bisa berbuat apa-apa.
Yang bisa berbuat apa-apa plus punya keinginan adalah patihnya, yaitu hidup kita. Nah sekarang coba panjenengan renungkan. Tubuh kita atau raga kita yang satu ini diinginkan oleh 5 ruh. Maka 5 ruh ini keinginannya berbeda-beda. Apa yang akan terjadi? Semisal contoh, hidup ingin tubuh kita diam. Kemudian mutmainah kita ingin tubuh kita ke selatan. Alwamah kita ingin tubuh kita ke barat. Amarah kita ingin tubuh kita ke timur. Supiyah kita ingin tubuh kita ke utara. Ya, apa yang akan terjadi? Itulah pentingnya dan perlunya mengenal wahyu pancagaib dan sifat sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yang tak lain dan tak bukan adalah 5 ruh sang penggerak raga kita ini tadi. Jadi selama seseorang itu belum mengenal sedulur papat kalimo pancernya, maka ya selama itu dia akan terombang-ambing, akan bermasalah dan lain sebagainya. Karena satu tubuh dikehendaki oleh 5 ruh. Dan kehendaknya berbeda-beda. Tidak sama. Sesungguhnya ribuan ruh di dalam diri kita itu sebenarnya saling berkomunikasi, saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi, saling bercengkrama, saling bekerja sama. Tidak ada satupun yang berselisih paham, tidak ada satupun yang berebut hak. Karena apa? Karena masing-masing ruh punya hak sendiri-sendiri. Namun dikarenakan ketidaktahuan kita, nah ini terjadi sebuah perselisihan. Nah, perselisihan para ruh yang ada di diri kita inilah yang menyiksa diri kita. Wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer, sang penggerak tubuh kita, masing-masing ini memiliki sifat dan sikap bawaan asli dari sananya. Ruh kita mutmainah, sifatnya adalah pasrah kepada Tuhan. Jadi selain pasrah kepada Tuhan, itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sesungguhnya seperti itu. Jadi selain hanya pasrah kepada Tuhan, itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian ruh kita alwama, itu sifatnya menerima keputusan Tuhan. Selain menerima keputusan Tuhan, dia tidak tahu. Tentang apapun dia tidak tahu. Dia hanya tahu menerima apapun keputusan Tuhan. Sedangkan sifat daripada ruh suci kita atau hidup kita adalah mempersilahkan kuasa Tuhan. Selain mempersilahkan kuasa Tuhan, ruh suci kita atau hidup kita itu tidak tahu apa-apa. Begitu juga dengan ruh kita amarah. Sifat daripada ruh kita amarah adalah
merasakan kenyataan Tuhan. Selain merasakan kenyataan Tuhan, dia tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Sedangkan ruh supiah kita sifatnya adalah menebar cinta kasih sayang Tuhan kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Hanya itu yang dia tahu. Itulah 5 sifat asli bawaan mereka berlima dari sananya, dari awal mulanya. Namun dikarenakan warisan-warisan yang kita asumsi seumur hidup, mereka berlima menjadi lupa dengan sifat aslinya. Mereka berlima menjadi lupa dengan sifat aslinya. Itu dikarenakan warisan-warisan yang seumur hidup kita konsumsi. Entah itu dari keluarga, dari orang tua, dari tetangga, dari masyarakat, dari guru, dan dari mana saja. Itu yang menjadikan mereka berlima lupa dengan sifat aslinya mereka berlima. Mungkin ada pertanyaan. Lah kalau sifat mereka berlima adalah pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, dan menebar cinta kasih sayang Tuhan, berarti manusia itu bodoh. Memang iya, aslinya manusia itu bodoh. Karena hanya bisa pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, dan menebar cinta kasih sayang Tuhan. Yang dia bisa itu hanya menebar cinta kasih sayang Tuhan. Selain menebar cinta kasih sayang Tuhan, manusia itu sesungguhnya bodoh, tidak bisa apa-apa. Nah, kalau seperti itu, zaman sekarang harusnya nggak semodern ini. Zaman sekarang tidak semodern ini. Harusnya tetap kuno seperti zaman kakek moyang kita Adam, seperti zaman nenek moyang kita Hawa. Nggak bisa seperti itu. Kita mengambil satu sejarah dari seorang nabi. Ketika itu dunia sedang terjadi bencana. Dunia sedang terjadi bencana. Dan bencana itu berupa air bah atau banjir bandang. Di tengah-tengah kejadian bencana banjir bandang, salah seorang nabi berusaha menolong umatnya sambil berdiri di atas air. Seorang nabi berupaya menolong umatnya yang menjadi korban banjir itu tadi sambil berdiri di atas air. Kemudian umat itu bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, ilmu apa yang engkau gunakan?" Dan Nabi berkata, "Aku tidak menggunakan ilmu apapun." Lalu yang menjadikan engkau bisa berdiri di atas air, tidak tenggelam, itu apa? Nabi menjawab, "Andai engkau memiliki iman sebesar biji sawi,
Lalu engkau berkata kepada sebuah gunung, wahai gunung, pindah di depan rumahku. Maka seketika itu gunung itu pindah di depan rumahmu. Itulah iman. Dan iman yang selama ini sering kita dengar, tak lain dan tak bukan adalah pasrah kepada Tuhan. Menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, dan menebar cinta kasih sayang Tuhan. Yang sering saya bahasakan dengan istilah wahyu pancalaku. Jadi jangan dikira hanya dengan pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, menebar cinta kasih sayang Tuhan, tidak bisa bikin pesawat. Jangan dikira. Lawang gunung aja bisa diperintah. Itu loh, mujizat dari sifat asli bawaan mereka berlima. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya andai saja setiap manusia hidup beriman, artinya sedulur papat kali mau pancernya kenal dengan sifat aslinya, tahu dengan sifat aslinya, untuk bisa membaca itu tidak perlu sekolah. Untuk bisa makan tidak perlu banting tulang. Kenapa? Lawang gunung aja bisa diperintah. Nah, selama ini kita tidak tepat memaknai iman. Selama ini kita memaknai iman itu yakin atau percaya. Selama ini kita mengartikan, memaknai iman kan yakin, percaya, ya enggak? Saking percayanya, saking yakinnya, enggak pernah pasrah kepada Tuhan. Enggak mau menerima keputusan Tuhan, saking yakinnya, saking percayanya. Saking percayanya, saking yakinnya, selama itu Tuhannya ditaruh di dompet, disimpan di lemari. Nggak pernah dipersilahkan. Jadi keimanan kita selama ini sudah mengekang Tuhan, sudah membelenggu Tuhan. Bahkan lebih konyolnya lagi, ketika ada seseorang yang menghina Tuhan, Tuhan tidak boleh marah. Jangan marah Tuhan, kamu tetap duduk manis di situ, biar aku yang meledakkan bom kepada orang yang menghinamu. Tuhannya dibela. Karena Tuhannya nggak bisa apa-apa, makanya perlu dibela. Tuhannya goblok, nggak bisa ngapa-ngapain, makanya harus dibela. Kalau nggak dibela kasihan, dia stroke. Lah, keimanan seperti ini loh selama ini yang kita lakukan. Kita yakin, kita percaya kalau Tuhan itu maha kuasa, maha kuat, maha wah. Tapi selama itu kita tidak pernah memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menunjukkan kehebatannya. Selama ini kita selalu meletakkan Tuhan di dalam lemari. Apapun itu,
diselesaikan sendiri. Tuhan, diam aja kamu di situ. Saya yang akan maju ke medan perang. Ini jandane piye ini? Lalu Tuhan diperlakukan seperti itu. Soalnya Tuhannya Tuhan setruk, nggak bisa apa-apa. Makanya kalau ada yang menghina perlu dibela. Kalau ada yang merongrong perlu dilindungi. Lawang Tuhannya setruk. Yang paling penting dan utama adalah sikap asli mereka berlima. Jadi, selain memiliki 5 sifat bawaan asli mereka berlima dari sananya, mereka berlima juga memiliki sikap asli. Lah, sikap asli mereka berlima inilah pusaka kita. Yang harus kita praktekkan ketika kita melakukan patrap samadhi. Apakah sikap mereka berlima? Sikapnya ruh kita mutmainah adalah manembah. Sikapnya ruh aluamah kita adalah manunggal. Sikapnya ruh suci kita atau hidup kita adalah lebur. Sikapnya ruh amarah kita adalah sempurna. Sedangkan sikapnya ruh supia kita adalah maha sempurna. Tertulis lengkap dalam sebuah kertas yang saya pajang di dalam aula. Jika harus diperlengkap, sikapnya adalah manembahing kawula Gusti, manunggaling kawula Gusti, leburing kawula Gusti, sampurnaning kawula Gusti, dan sampurnaning patilan urip. Itu adalah sikap asli mereka berlima, bawaan dari sananya. Nah, sikap ini yang perlu kita terapkan ketika kita melakukan patrap samadhi. Manembah berarti sujud. Ruh kita mutmainah di dalam wahyu pancagaib adalah kunci. Artinya, ketika kita melakukan patrap kunci dan membaca bacaan kunci, jiwa kita harus berkesadaran sujud. Harus berkesadaran sujud. Ruh aluamah kita di dalam wahyu pancagaib adalah paweling. Artinya, ketika kita melakukan patrap paweling dan membaca bacaan paweling, kesadaran kita harus kesadaran manunggal. Sedangkan ruh suci kita atau hidup kita di dalam wahyu pancagaib adalah asmo sejati. Artinya, ketika kita menyebut asmo sejati kita di saat patrap mijil, kesadaran kita harus kesadaran lebur.
baru bisa mencapai yang disebut kesempurnaan. Sebab karena itu saya pernah memberikan sebuah motivasi ketika patrap mijil dan menyebut asmo sejati, perhatikan baik-baik, sadari baik-baik. Karena apa? Karena ketika penyebutan asmo sejati ini terucap atau terbatin, maka sedulur papat kalimo pancer kita itu sudah tidak ada, sudah lebur menjadi satu kesatuan dengan dat Tuhan. Artinya, setelah penyebutan asmo, sabda mijil itu bukan kita. Yang melakukan sabda mijil itu sesungguhnya sudah bukan kita, melainkan sang penguasanya kita. Sebab karena itu sesungguhnya mijil itu mahanani. Ya, mijil itu mahanani. Kalau mijil ini belum mahanani, berarti kesadaran kita masih belum lebur. Kesadaran kita tentang sedulur papat kalimo pancer ini masih belum lebur. Mijil berarti miji. Miji itu maksudnya satu, menyatu. Jadi sedulur papat kalimo pancer kita itu enggak ada. Lebur di situ. Kemana? Menjadi satu dengan Tuhan. Lah, untuk bisa menyadari kesadaran Tuhan, maka Tuhan itu sendiri yang harus disabdakan. Jadi ketika sedulur papat kalimo pancer kita melebur menjadi satu dengan Tuhan, lah itulah yang disebut Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono. Sebab karena itu, sifat di dalam mijil adalah merasakan kenyataan Tuhan. Dikarenakan sesungguhnya sudah tidak ada bedanya antara wujud kita, jiwa kita, hidup kita, alam semesta seisinya. Jadi bacaan mijil itu amat sangat sakral aslinya. Karena apa? Karena jika kesadaran kita belum kontinu, jika kesadaran kita belum universal, di dalam mijil ini tidak jelas. Di dalam mijil ini tidak jelas. Kalau kesadarannya belum kontinu, kalau kesadarannya belum universal. Kenapa dikatakan tidak jelas? Siapa yang patrap mijil? Siapa yang bersabda mijil?
Kalau mijil sowan yang digunakan, yang sowan siapa, yang disowani siapa. Lawang sudah tidak ada bedanya. Kalau yang digunakan mijil sampurno, yang disempurnakan siapa, yang menyempurnakan siapa. Kalau yang digunakan mijil toto lenggah, yang ditoto siapa, yang menoto siapa. Tidak jelas. Jika kesadarannya belum kontinu, jika kesadarannya belum universal. Dikarenakan apapun itu sudah tidak ada bedanya ketika berada di dalam dimensi mijil. Karena arti maksud daripada mijil adalah miji, menyatu. Menyatu dengan apa? Apapun itu. Menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dibedakan. Bagaimana mau membedakan? Lawang satu. Nah kalau 2, 3 bisa dibedakan. Ini satu. Sebab itu, disadari atau tidak disadari, sebelum kesadaran kita kontinu dan universal, pasti panjenengan ngambang ketika ada di dimensi mijil. Itu bisa dipastikan. Karena dimensi mijil hanya bisa ditempati oleh kesadaran murni atau kesadaran Tuhan atau kesadaran tertinggi yang tak lain dan tak bukan adalah kesadaran kontinu atau kesadaran universal. Terlebih lagi, yang sedikit rawan adalah di dalam mijil sowan. Di dalam mijil sowan ada penyebutan Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, yang tak lain dan tak bukan adalah sebagai sebutan dari kemanunggalan dari seluruhnya itu tadi. Nah ini sesungguhnya makhluk tidak akan mampu di sini. Ketika Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono ini tersebut atau terkata, entah itu melalui ucapan atau melalui batin atau melalui pikiran, tidak ada yang mampu. Namun dikarenakan Tuhan adalah maha cinta kasih sayang, manusia diberi pengampunan tentang itu. Dan pengampunan tentang ini diberikan secara berulang-ulang, tiada henti. Gagal diberi pengampunan lagi, gagal diberi pengampunan lagi. Sampai manusia itu benar-benar bisa kontinu dan universal kesadarannya. Dan ketika kesadarannya sudah kontinu dan universal, sesungguhnya suci itu bisa berhadapan dengan kita, bukan sekedar kita tempati. Ketika kesadaran sudah kontinu dan universal, sesungguhnya Tuhan itu bisa berhadapan dengan kita, bukan sekedar kita tempati. Namun selagi kesadaran kita belum kontinu dan universal, maka Tuhan itu masih sebagai tempat. Masih sebagai tempat. Jadi hanya bisa kita tempati. Artinya tidak bisa kita ajak berkomunikasi,
kita ajak bercengkrama dan lain sebagainya, tidak bisa. Lawang tempat. Maka 5 ruh kita sesungguhnya itu bisa bercengkrama dengan Tuhan. Buktinya apa? Bahwa ruh kita bisa bercengkrama dengan Tuhan. Saya mengambil sampel ulang tentang informasi dari saya terkait awal mula penciptaan makhluk paling sempurna, yaitu kakek moyang kita Adam. Ketika tubuh atau raga kakek moyang kita Adam selesai dicipta, dan dimasuki 4 esensi kesaktiannya yang kemudian ditiupi ruhnya, Tuhan itu memanggil atau mengumpulkan seluruh ruh, yang kemudian seluruh ruh itu diperintah untuk tunduk, hormat, dan memberi salam kepada kakek moyang kita Adam. Nah, dari bahasa atau dari kata-kata, seluruh ruh aku panggil, kemudian aku perintah untuk tunduk dan memberi salam kepada Adam, berarti ruh ini kan bisa berkomunikasi. Sebelum penciptaan kakek moyang kita Adam, Tuhan membicarakan rencananya terlebih dahulu terhadap seluruh ruh. Ketika itu seluruh ruh itu dikumpulkan. Kemudian Tuhan berfirman, maksudnya Tuhan berkata, aku hendak menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Itu Tuhan berkata seperti itu di hadapan seluruh ruh. Kemudian seluruh ruh itu berkata, mengapa engkau hendak menciptakan manusia di bumi? Karena manusia itu akan membuat kerusakan di bumi nantinya. Tuhan menjawab, aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Ini kan komunikasi antara Tuhan dengan ruh. Artinya 5 ruh kita, bahkan seluruh ruh yang ada di dalam diri kita itu bisa berhadapan dengan Tuhan, bisa bercengkrama dengan Tuhan. Namun kebisaan itu sebelum kita mengkonsumsi asumsi-asumsi apapun. Artinya kita masih dalam keadaan bodoh. Yang bisa kita lakukan hanya pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, dan menebar cinta kasih sayang Tuhan. Baru itu yang bisa kita lakukan. Kita belum terpikirkan tentang hal yang lain. Ini real loh. Ini nyata. Kalau panjenengan penasaran, ini bisa dibuktikan secara real, secara logika. Caranya membuktikan bagaimana? Ketika kita baru lahir, baru bersentuhan dengan udara, pada saat itu status kita itu adalah status suci. Artinya masih bodoh, masih asli
hanya bisa pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, menebar cinta kasih sayang Tuhan. Selain 5 hal ini, kita belum bisa apa-apa. Artinya kita masih benar-benar bodoh, masih benar-benar suci.